selamat datang di Doi, dunia obrolan inspirasi, tempat di mana cerita dan inspirasi untuk menjalani hari-hari kita. Saya Yuda selaku host untuk hari ini dan episode kali ini. Kita kedatangan tamu dari Menteri Luar Negeri dan Aksi. Kita boleh perkenalan dari abang dulu? Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agil Pratama selaku Menteri Luar Negeri dan Aksi, dan saya berasal dari Prodi Farmasi. Bang Agil, apa kabarnya sekarang? Ada kesibukan atau apa gitu? Untuk ditanya kabar, mungkin kabarnya baik, tapi ada berbagai kesibukan yang nanti saja secara personal kita bicarakan, Pak. Oke. Dari sekian tidak memperpanjang topik gitu kan, kita langsung aja dari pertanyaan kita. Apa awalan yang membuat abang tertarik dalam bidang Kementerian Negeri dan Aksi gitu, dan pengalaman Bang Agil dan menginspirasikan teman-teman kita dari yang di belakang kamera atau di mana gitu? Untuk ketertarikan awalnya, ini kalau ditanya awalnya, saya dari pribadi itu sama sekali tidak tertarik sama Menteri Luar Negeri gitu. Soalnya saya awalnya tertarik sama Mendagri gitu. Mendagri. Tetapi karena kebetulan yang ditawarkan cuman itu, jadi saya terima gitu. Jadi untuk inspirasinya, awalnya saya menjadi Menteri Luar Negeri itu jujur, Ya. Bung Yuda, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya tipikal orang yang mau belajar gitu. Oke. Jadi dari situlah saya bisa sedikit demi sedikit mengikuti arus dari Menteri Luar Negeri dan Aksi gitu. Terus untuk inspirasi Pengalaman dan sosok yang menginspirasikan teman-teman kita di balik layar atau gimana gitu? Untuk pengalaman saya mungkin banyak di luar ya. Soalnya Menteri Luar Negeri dan Aksi itu bisa dibilang sangat minim untuk di dalam, karena emang kerjanya di luar gitu. Seperti kami pergi-pergi konsolidasi, baik itu di Pulau Sumatera sendiri maupun di luar Pulau Sumatera gitu. Untuk sosok inspirasi saya sendiri, itu ada beberapa orang, tapi tidak dari organisasi sendiri, tetapi dari salah satu menteri Pak Jokowi dulunya, yaitu Bu Retno. Nah, dan untuk sekarang digantikan sama salah satu tokoh hebat, Kopassus gitu dulunya, dan sekarang juga menjadi menteri, yaitu Pak Sugiono selaku Menteri Luar Negeri yang memiliki sifat tegas gitu. Saya sangat suka orang yang tegas gitu, Pak. Dari kekurangan dan kelebihan dari Kementerian Luar Negeri dan Aksi gimana Pak Bang Agil? Dari kekurangannya gitu atau kelebihan dari Kementerian Luar Negeri dan Aksi? Setahu saya, untuk kekurangan kami tentu juga tidak ada gitu. Tetapi untuk kelebihan tuh bisa dicek sendiri dari kajian-kajian kami yang bisa dibilang bagus gitu. Terus untuk proker-proker kami yang selalu berjalan dengan semestinya, itu bisa menjadi contoh buat teman-teman nantinya gitu. Oke. Dari selanjutnya ada pertanyaan itu, momen dan pengalaman yang berkesan dalam jabatan Menteri Luar Negeri dan Aksi Bapak Agil gimana gitu? Momen yang berkesan dalam jabatannya, Pak? Ya, jabatan. Itu kalau untuk dalam jabatan itu salah satunya yaitu banyak yang kontra terhadap saya, jadi itu jadi pembelajaran buat saya, jadi gak masalah gitu. Terus untuk momen-momen lainnya yaitu kami juga sering selaku menteri itu pergi-pergi bersama Bu Presma juga. Itu menjadi momen penting bagi saya, karena itu juga menambah wawasan saya bahwa begini loh, dunia luar itu tidak seperti ini seharusnya. Makanya waktu kami masuk ke BEM, kita lakukan perubahan yang semestinya gitu. Kami juga pergi kemarin terakhir ke Semarang gitu. Di situ kami juga banyak jumpa teman, itu teman sekaligus saudara, baik itu dari Aceh sampai Merauke sana gitu. Itu merupakan momen yang paling berkesan dan paling menyenangkan, sekaligus momen paling menyedihkan karena kami meninggalkan teman-teman kami serta saudara kami yang di sana gitu. Dari
Bapak yang menyebutkan tadi berpergian ke luar daerah, oh, Bapak hanya ingin menambah wawasan atau menambah teman saja gitu, Pak? Untuk pergi keluar daerah itu untuk disebutkan satu persatu mungkin banyak. Tapi salah satunya benar yang dikatakan Bung Yuda tadi, yaitu untuk menambah wawasan serta teman serta saudara serta ilmu-ilmu di sana yang saya dapatkan sangatlah banyak gitu. Yang awalnya saya menteri luar negeri yang awalnya tidak tahu apa-apa, tapi semenjak saya pergi-pergi keluar mengikuti acara-acara di luar, itu banyak yang dapat saya ambil ilmu-ilmu beliau, ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu teman-teman kita yang ada di sana. Oke. Dari menurut apa yang menantang Bapak dalam menteri luar negeri dan aksi ini? Yang menantang bagi Bapak gitu. Untuk hal yang menantang tentu Bung terkait terlalu banyak kontra ya terhadap kementerian saya juga bingung kenapa terlalu banyak kontra, mungkin karena emang itu sih terkait beberapa organisasi luar, emang menteri luar negeri itu banyak kontranya daripada yang di dalam gitu. Jadi itu tidak dipermasalahkan karena sebuah pertentangan itu jika dikumpulkan, jika diperbaiki maka akan terjadi kemajuan. Oh, oke. Gitu. Jadi adanya kontra gitu, cara Bapak untuk mengalihkannya gitu, menenangkan atau segala macam gitu gimana, Pak? Dalam suatu rapat atau gimana gitu, Pak? Dalam BEM gitu? Itu mungkin pertanyaannya simpel saja, jawabannya simpel saja ya. Ya, Pak. Kita sebagai mahasiswa merupakan kaum intelektual yang bisa menyelesaikan masalah secara intelektual tanpa adanya emosi gitu. Jadi kita selesaikan permasalahan atau kontra itu dengan cara pikiran kita, secara intelek kita gitu. Jadi tidak perlu kita menguras tenaga menggunakan otot kita. Kalau kontra itu sangat bagus, kontra itu sangat diperlukan di dunia ini gitu. Berarti menambahkan wawasan pendapat dari suatu orang gitu ya, Pak? Oh ya, sepakat Bung Yuda. Oh, Tunggu Pak. Pak. Saya izin minum dulu ya. Ya, lanjut, Pak. Oh, pernah nggak ada kesalahan atau pengalaman Bapak yang memberikan pembelajaran kepada teman-teman kita gitu? Untuk kesalahan dari kementerian saya mungkin tidak ada ya Pak. Mungkin banyak tuh kesalahan secara personal, yaitu kan manusia itu memiliki pikirannya masing-masing, perspektifnya masing-masing. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya itu tergantung diri kita masing-masing juga gitu. Jadi untuk pembelajaran buat teman-teman dan saya sendiri juga, itu selesaikanlah masalah dengan kepala dingin gitu. Selesaikanlah masalah berpikir secara rasional, secara positif gitu. Oh, nilai atau prinsip Bapak dalam Kementerian Luar Negeri dan aksi gitu? Nilai dan prinsip. Ya, nilai prinsip apa yang Bapak pegang gitu? Nilai dan prinsip saya selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Aksi, yaitu saya menerapkan sistem disiplin khususnya, yaitu tentang waktu, yang harusnya waktu itu emang harus kita berpegang teguh dengan disiplin gitu. Karena orang yang hebat itu bukan dilihat dari hanya sekedar dari terkenalnya dia, tapi bagaimana dia menghargai waktu gitu. Tadi sekian pertanyaan tadi, adanya keterlambatan waktu gitu, cara Bapak mengarahkan kepada anggota Bapak gimana gitu? Adanya keterlambatan waktu seperti dalam keadaan rapat gimana gitu, Pak? Sejauh ini insya Allah anggota saya juga jarang yang terlambat gitu, karena sebelum kami rapat tuh kami udah berpegang teguh gitu, karena kami sangat menghargai waktu, menghargai teman-teman juga yang mengikuti rapat maupun dimanapun gitu. Misalnya kita mau ada acara gitu, tetap kami itu berpegang teguh pada disiplin gitu. Mungkin itu aja Pak Bung Yuda. Ya. Oh, ya seperti contoh, adakah dari Kementerian Luar Negeri dan Aksi adanya aksi gitu seperti demo? Ada nggak Pak gitu?
dari aksi kementerian ini? Kalau aksi demo Bung Yuda itu dari kementerian saya sudah 3 kali. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin udah belasan kali ikut aksi demo gitu. Baik secara baru saya ikut Menteri Luar Negeri ataupun waktu saya sekolah dulu gitu. Walaupun demo itu, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Demo itu merupakan solusi terakhir jika pendapat tidak tersampaikan. Tapi apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Oh, dari adanya aksi dan kerjasama yang berkesan dalam demo itu apa? Aksi dan kerjasama terkait demo tuh tidak ada yang berkesan ya, karena demo tuh sebenarnya membuang-buang tenaga kita, tapi bagaimana lagi, kita demi rakyat, untuk rakyat, dan dikirim oleh rakyat. Memang tugas kita hanya sebagai perpanjangan tangan rakyat gitu. Di tengah kesibukan Bapak Agil gitu, aktivitas dan hobi yang membuat Bapak rileks dan bersemangat untuk melanjuti perkuliahan seperti contoh apa gitu Pak? Kebetulan saya punya banyak hobi gitu. Saya sebutin aja salah satunya, yaitu saya hobi bermain game. Terus seperti cowok pada umumnya. Terus saya hobi juga baca-baca buku. Dan saya juga hobi olahraga gitu. Walaupun saya olahraga biasa-biasa saja, walaupun pernah ikut PON dulu kan. Oke. Dampak yang Bapak bisa harapkan gitu setelah meninggalkan masa jabatan Kementerian Luar Negeri gitu Pak? Dampaknya tentu banyak gitu untuk perkembangan Menteri Luar Negeri dan aksi semasa jabatan saya. Boleh dicek saja, itu track recordnya lumayan bagus gitu. Jadi, tapi untuk meninggalkan itu nggak bakal mungkin Bung gitu. Soalnya saya ada tujuan lain nanti ke depannya untuk organisasi kita. Nggak bisa saya sebutkan di sini, tapi untuk meninggalkan mungkin nggak gitu. Kalau seperti contoh cluenya apa gitu Pak? Oh, bisa dari teman-teman kita mengetahui gitu Pak, di cluenya aja gitu. intinya saya tidak akan meninggalkan organisasi ini untuk tahun depan. Mungkin saya meninggalkannya nanti 2 tahun lagi mungkin. Untuk sekarang mungkin nggak. Oke. Dari sekian pertanyaan tadi, mungkin dari teman-teman ada yang bisa mendapat pembelajaran dari Bang Agil dari Kementerian Luar Negeri. Bisa jadi dari teman-teman dapat ikut serta BEM gitu kan. Dari Bapak. Saya ingin bertanya kepada Bapak Agil, ada nggak rencana mau jadi Presma, Pak? Gimana dari tanggapan Bapak Agil gitu dari Presma gitu? Pertanyaannya sangat berat ya. Tapi mungkin saya nggak akan jawab. Tapi secara logika manusia, Jawab, Pak. Secara formal aja gitu Pak. mungkin sedikit ya. Ya Pak. Secara pikiran saya gitu, siapa sih yang nggak mau menjadi pimpinan tertinggi di kampus gitu. Jadi Tangan kepada Bapak Agil gitu. Jadi kemungkinan nanti lah saya jawab pas masa kampanye. Oke. Boleh, mungkin bisa jadi. Dari Bapak ada juga pertanyaan? Dari Ibu mungkin? Mungkin ada tidak, Pak? Ada Pak. Dari ya, sampaikan Bu. Kalau misalnya nanti naik Pak, siapa kira-kira wakilnya Pak? Oke, dari wakil Bapak Agil Siapa gitu. tuh, Pak? Kira-kira. Wakilnya intinya wakilnya itu orang yang suka bersaing, tentunya juga punya pikiran yang berbeda sama saya gitu. Jadi saya suka punya orang yang pikiran berbeda, jadi saya satukan semuanya gitu. Karena kalau hanya satu pendapat itu tidak akan mengalami kemajuan. Oke. Untuk menterinya jangan ditanya ya, sudah ada semua, tenang. Sekian ya obrolan kita pada hari ini. Saya selaku host Yuda berterima kasih kepada Bapak Agil telah hadir pada hari ini. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merah, hijau, kuning. Mahesa. Nane Mahesa. Patung Liberty terletak di negara. Amerika Serikat. Amerika. Sekarang salah satu wahana di pasar malam. Baling-baling. Roda putar. Tikus apa yang kakinya dua? Tikus. Tikus apa yang kakinya dua? Mickey Mouse. Tikus kakinya 4. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Supratman. Apa ibu kota provinsi dari Sumatera Utara? Medan. Medan. Sekarang salah satu nama pahlawan wanita Indonesia. Cut Nyadin. R.A. Kartini. Apa nama hewan nasional Indonesia? Komodo. Sayur yang berwarna oranye adalah? Paprika. Berwarna oranye. Wortel. Kota Indonesia adalah? Kalimantan. Jakarta yang akan dipindahkan di Kalimantan. Kan warna bendera Indonesia. Merah putih. Merah putih. Indonesia terletak di benua? Asia. Dua Asia. Bahasa Inggris dari buah durian. Durian.